Mari kita sama-sama merasakan kasih Tuhan yang sungguh tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Praise the Lord, puji Tuhan, Tuhan baik, selalu baik. Saudara, pernahkah saudara mengalami duka cita? Pernahkah saudara mengalami kesedihan? Susah, khawatir, dan cemas. Dan saudara demikian tidak berdaya. Saya pernah mengalaminya. Suatu hari saya ditinggalkan oleh seorang ibu yang mengasihi saya ketika saya masih anak-anak. Dan meninggalkan kesepian yang mendalam. Sampai saya akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus menjadi sahabat sejati saya. Yesus menjadi penolong dan penghibur saya. Dia menolong saya. Dulu ibu saya mengajari saya bagaimana membaca dan menulis. Dan kemudian Roh Kudus menolong saya selanjutnya. Sehingga saya bisa menamatkan pendidikan dari tingkat dasar, kelas menengah, kelas atas, dan bahkan universitas. Saudara, Yesus sahabat sejati saya. Dia menghibur saya waktu saya sedang berduka cita. Apakah duka cita yang tahun ini saudara alami? Saudara, gunung meletus, gunung Semeru meletus, meninggalkan duka cita orang yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan rumah, kehilangan harta bendanya. Ada teman saya baru ini meminta doa dari saya, dan saya mendoakan saat ini juga Tuhan tolong dia. Sedang terbaring di rumah sakit, menderita, dan kesusahan. Duka cita adalah bagian hidup manusia sepanjang kita hidup di dunia ini. Tetapi ada janji penghiburan.
Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita dari sebab apapun. Tetapi saya mau bagikan hari ini, duka cita yang menyebabkan orang berkabung dan kematian yang melanda seluruh dunia adalah duka cita akibat dari dosa. Orang bertanya, kalau orang tidak berdosa berarti tidak mati. Betul. Karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan itulah yang kemudian menjadikan manusia mati. Dan kematian itu terus menerus menjadi duka cita yang mendalam dalam kehidupan manusia. Kematian secara jasmani. Kematian secara fisik, secara biologis. Tetapi yang membuat manusia semakin berduka cita karena jiwanya mati. Karena rohnya mati, saudara. Hidup tetapi mati. Masih hidup tetapi sudah mati. Itulah keadaan manusia. Durhaka dan berdosa dan mati di hadapan Sang Penciptanya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepada Yesus, walaupun kita berduka cita karena banyaknya kematian, miliaran kematian, dan kematian menyisakan duka cita yang mendalam sepanjang sejarah manusia. Kematian karena bencana alam, kematian karena pandemi sakit penyakit, kematian karena pembunuhan kriminalitas, kematian karena kecelakaan di darat, laut, dan udara. Dan kematian apapun penyebabnya membuat duka cita yang mendalam. Saudara, hari ini mari kita yang berduka cita karena kematian. Datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, berbahagialah yang berduka cita karena kematian. Saudara, kematian disebabkan oleh dosa. Apakah saudara mau bertobat dari dosamu? Ketika saya pertama kali mendengarkan pengajaran ini, bertobatlah, berbaliklah kepada Allah, berpalinglah kepada Tuhan, tinggalkan berhalamu, tinggalkanlah dosa-dosamu. Kemudian saya datang kepada Tuhan, ya Tuhan, ini saya, orang berdosa. Dan kemudian ketika didoakan, saya merasakan ada kegelapan yang begitu kuat menguasai hidup saya. Dan kemudian terang yang lebih besar menguasai hidup saya, mengenyahkan kegelapan. Duka cita karena kegelapan hidup, duka cita karena dosa yang menguasai, duka cita yang membawa kematian itu telah dipatahkan oleh kuasa terang kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena Yesus telah mengalahkan maut dan kematian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena Yesus telah mengalahkan sakit penyakit. Dia sanggup menyembuhkanmu. Dia membuat mukjizat kesembuhan, bahkan bagi orang yang mustahil disembuhkan. Orang yang buta sejak lahir. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Yesus adalah Raja ilahi, imam yang besar, imam agung. Yesus adalah juru selamat. Dan ketika saudara datang kepadanya, saudara akan menerima penghiburan yang sejati. Yesus adalah sahabatmu yang sejati. Dia akan mengenyahkan duka cita dalam hidupmu. Tetapi, saudara, duka cita itu penting sebagai sikap hati setiap waktu. Karena sikap berduka cita adalah sikap pertobatan. Sikap duka cita adalah sifat siap di revival. Sikap duka cita adalah sikap yang rela diubahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada duka cita yang mendatangkan maut, yaitu ketika duka cita tapi tidak bertobat, tidak meninggalkan dosa. Tapi ada duka cita yang mendatangkan keselamatan, yaitu duka cita karena pertobatan dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Saudara mungkin bukan kelompok orang yang suka menangis. Saya juga tidak suka menangis. Tetapi ketika kita berduka cita, kita bisa menangis di hadapan Allah. Ya Tuhan, inilah manusia yang malang. Ya Tuhan, inilah manusia yang malang. Ya Tuhan, inilah manusia yang sangat malang. Manusia berdosa yang tidak berdaya. Kami membutuhkan Engkau untuk menyelamatkan kami. Berbahagialah saudara yang berduka cita, karena saudara akan diselamatkan dan menerima penghiburan.